ketika pada abad pertama Masehi atau permulaan awal Saka. Diceritakan, sekelompok duta perdagangan dari negeri Pallawa di Bharatanagarai atau India Selatan, datang menuju wilayah Kepulauan Dwipantara atau Pranusantara. Mereka telah berkeliling ke penjuru negeri, menuju ujung Medini atau semenanjung Malaka, negeri Sopala, Yawana atau India Barat, Shangka atau Kamboja, negeri Cina, dan bumi Abbasid atau Mesopotamia, Timur Tengah. Setelah berkeliling ke berbagai negeri, duta persahabatan dari negeri Pallawa. Mereka berlayar menuju wilayah Dwipantara atau Pranusantara. Mereka terus berlayar menuju Kepulauan Jawa Dwipa. Semula, mereka menuju Jawa Dwipa bagian timur, kemudian, mereka melanjutkan menuju wilayah Jawa Dwipa bagian barat. Mereka datang, sebagai utusan negeri Pallawa dari India Selatan. Karena orang-orang dari Bharatanagarai atau India, mengetahui bahwa wilayah Jawa Dwipa adalah negeri yang subur dan berlimpah. Mereka tiba di wilayah Jawa Dwipa bagian barat yaitu di wilayah Teluk Lada Pandeglang atau Banten. Wilayah itu dipimpin oleh seorang penghulu atau kepala suku, yang bernama Akitirem. Wilayah yang dipimpin oleh Akitirem, adalah wilayah yang subur dan penghasil logam perak. Orang-orang Jawa Dwipa, pada saat itu, telah mempunyai peradaban, mereka telah menguasai berbagai macam pengetahuan. Orang-orang pimpinan Datu Akitirem. Mereka tinggal di rumah-rumah besar yang bertingkat dari kayu, mereka telah menanam padi untuk kebutuhan hidup, mereka menggunakan alat atau senjata yang terbuat dari besi, seperti pisau dan panah, membuat perkakas dari perak, emas dan kristal. Mereka telah mengenal obat-obatan dari tumbuhan, membuat perahu yang bagus dan besar, mereka telah menguasai ilmu astronomi, seperti musim, hari, dan gejala-gejala alam, dan hukum-hukum kesejahteraan para penduduk. Sedangkan kepercayaan para penduduk Kabuyutuan Datu Akitirem, mereka memuja Sang Hyang Kersa. Yaitu, pemujaan terhadap sesuatu yang bersifat gaib, yaitu sesuatu yang tidak bisa disentuh panca indera manusia. Sehingga dalam peribadatannya orang-orang Kabuyutan Datu Akitirem, membutuhkan sarana berupa benda-benda alam, seperti, sarana gunung, laut, dan juga melalui para pitara atau leluhur yang telah bersamayam di kahyangan. Kedatangan orang-orang Pallawa dari Bharatanagarai pimpinan Dewa Warman, diterima baik oleh penduduk Teluk Lada Pandeglang, dan sang penghulu atau kepala suku Kabuyutan Datu Akitirem. Karena kedatangan orang-orang Pallawa dari Bharatanagarai bertujuan untuk persahabatan dan berdagang. Ketika orang-orang dari Duta Persahabatan Pallawa pimpinan Dewa Warman datang ke wilayah Kabuyutan Teluk Lada Pandeglang. Para penduduk Kabuyutan Teluk Lada pimpinan penghulu Datu Akitirem, sedang berjuang melawan para bajak laut yang berasal dari lautan Cina di era dinasti Han. Dari sanalah, kapal-kapal dagang, kapal perang dan kapal bajak laut berlayar menuju wilayah lautan Dwipantara atau Pranusantara. Dan kelak, barang-barang hasil dari perdagangan dan perampokan, akan ditampung di wilayah Kuantung atau Kanton. Dan kemudian akan diperdagangkan menuju wilayah negeri-negeri Asia Tengah, hingga ke wilayah-wilayah Romawi, melalui jalur sutera. Singkat cerita, orang-orang dari Duta Perdagangan Kerajaan Pallawa yang dipimpin Dewa Warman, ikut berjuang bersama penduduk Kabuyutan Teluk Lada pimpinan sang penghulu Datu Akitirem. Mereka berjuang bersama melawan para bajak laut Cina dari dinasti Han. Setelah para bajak laut Cina pergi menuju lautan, dan keadaan wilayah Kabuyutan Teluk Lada telah kembali aman, orang-orang Duta Perdagangan Kerajaan Pallawa memutuskan untuk menetap dan membentuk keluarga dengan gadis-gadis Jawa Dwipa. Dan Dewa Warman, selaku pemimpin dari Duta Pallawa, menikah dengan Puahaci Larasati, yaitu putri dari Datu Akitirem sang penghulu Kabuyutan Teluk Lada Pandeglang.
dengan menjadi keluarga dari sang penghulu Datu Aki Tirem. Sang Dewawarman kelak menggantikan Datu Aki Tirem sebagai penghulu Kabuyutan Pandeglang. Lanjut cerita. Pada tahun 130 Masehi atau 52 Saka, dengan didukung orang-orang penduduk Kabuyutan Teluk Lada Pandeglang, dan orang-orang dari Baratanagari atau India Selatan, yang saat itu telah banyak menetap di wilayah Jawa Dwipa. Dewawarman membentuk pemerintahan baru yang berupa sistem kemaharajaan yang menyerupai tatanan pemerintahan dari negeri Baratanagari, yang bernama Kerajaan Salakanagara. Dengan berdirinya Kerajaan Salakanagara, Dewawarman menjadi raja pertama Salakanagara, dengan gelar Abhiseka, Prabu Darmalokapala, Dewawarman, Haji Raksa Gapurasagara, yang berarti, Raja Pelindung Dunia dan Penguasa Gerbang Lautan. Dan permaisurinya yaitu, Wahaci Larasati, putri dari sang penghulu Datu Aki Tirem, diberi gelar Dewi Dwani Rahayu. Dengan pusat pemerintahannya yang bernama, Raja Tapura. Masih dalam naskah Wangsakerta. Dengan lokasi wilayah kekuasaan yang berada di Nusa Jawa Tuntungan Kuluan atau di ujung barat Pulau Jawa, Salakanagara berkembang menjadi kerajaan yang luas. Di antara wilayahnya meliputi Pulau Agrabinta atau Pulau Panaitan, Pulau Agni Nusa atau Pulau Krakatau, dan ujung selatan Swarna Dwipa. Dewawarman telah menguasai seluruh Selat Sunda, sehingga setiap kapal yang berlabuh di wilayahnya harus memberikan upeti kepada Kerajaan Salaka sebagai upah keamanan. Dan pada tahun 132 atau 54 Saka, Dewawarman mengutus beberapa utusan Kerajaan Salakanagara ke penjuru negeri, sebagai bentuk persahabatan dan berita tentang berdirinya Kerajaan Salakanagara. Kemudian mengangkat adiknya yang bernama Senapati Bahadura, Harigana Jaya Sakti sebagai Raja Mandala atau bawahan di wilayah ujung kulon. Dan adiknya yang lain yang bernama Swetaliman Sakti sebagai Raja Bawahan di Tanjung Kidul atau Agribinta. Sehingga, semakin kuatlah kekuasaan dari Salakanagara. Dengan berdirinya Kerajaan Salakanagara dengan Dewawarman yang berasal dari Pallawa, juga semakin banyaknya orang-orang dari Bharatanagarha India yang terus berdatangan ke wilayah Selat Sunda. Sehingga, aksara Pallawa dan bahasa Sanskerta juga agama Hindu mulai membaur dengan orang-orang Jawa Dwipa bagian barat. Semakin lama, terbentuklah sebuah kebudayaan baru di wilayah Nusa Jawa bagian barat, yaitu kebudayaan orang-orang Sunda dengan tradisi lama, dengan tradisi baru. Prabu Darmalokapala Dewawarman, Haji Raksa Gapurasagara atau Dewawarman, memerintah Kerajaan Salakanagara selama 38 tahun. Dan menjadikan Salakanagara luas dan makmur. Dan pada tahun 168 Masehi atau 90 Saka, Dewawarman mangkat, dan tahta Salakanagara yang kosong digantikan putranya, dari pernikahannya dengan permaisuri Dewi Dwani Rahayu atau Wahaci Larasati, putri dari penguasa lama Datu Aki Tirem, yang bernama Prabu Digwijayakasa, Dewawarman Putra atau Dewawarman II. Dan kelak, hubungan antara Salakanagara di Jawa Dwipa dengan Kerajaan Bakulapura di Bumi Baruna Dwipa terjadi di era Dewawarman VII atau Prabu Bima Digwijaya, Satyaganapati, di mana salah satu putri dari Dewawarman VII menikah dengan penguasa Bakulapura yang bernama Atwangga Putra Sang Mitrongga, dari Wangsa Sungga,
penguasa kerajaan Maganda India Utara, yang kemudian melahirkan Sang Kundungga yang menjadi pendiri kerajaan Bakulapura atau Kutai Martapura di Bumi Barunadwipa, Kalimantan.